Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 32. Di awal video ini, Saladin berpikir seperti itu. Mas Stalin yang begitu bangga menjelaskan, ini adalah Spirit of Epidemic. Kami hanya di sini. Kami mengekstrak salah satu kemampuannya, yaitu Lycanthrope Curse, dan menyuntikannya ke subjek eksperimen. Lycanthrope Curse itu sederhananya adalah kutukan werewolf. Awalnya, saya mencari kesana kemari setelah mendengar tentang kutukan ini. Tapi pas sekali, seorang Spirit Merchant memberitahu kami tentang ini. Dan seakan sudah ditakdirkan, Spirit ini membuat kontrak dengan putrinya Maedela. Sungguh, dewa pasti berada di sisi saya. Sebentar lagi, Markus takkan sadar apa yang akan menimpanya. Dan Guild Maedela akan jadi milik saya sepenuhnya. Mendengar semua penjelasannya, Aden yang tidak lagi bisa menahan dirinya pun berkata, sepertinya kami sudah mendengar semua yang kami perlukan. Mas Stalin yang merasa kesal dengannya pun membalas, lah apa? Beraninya kau menyela saat aku berbicara, hah? Kau pikir kita setara ya? Aden yang tak lagi mempedulikannya menimpali. Habisi dia, Dark Knight. Tentu saja, apa yang dikatakan Aden membuat Mas Stalin terkejut. Akan tetapi, belum sempat ia bisa bereaksi, Dark Knight-nya telah lebih dulu menebas tubuhnya. Apa yang kau? Lalu, Aden yang mengira jika Mas Stalin telah tewas pun mendekati ke arah segel spiritnya sembari berkata, sudah waktunya untuk menyelamatkan spirit ini dan menyelesaikan semuanya. Namun, tepat setelah Aden mengatakan itu, tiba-tiba saja Mas Stalin yang telah bertransformasi menjadi monster menerjang Dark Knight dari belakang, hingga kartu tusukan pedangnya terasa hampa. Mas Stalin pun bertanya, wah, ini bukan manusia. Kau berani mencoba menghabisiku ya? Siapa kau? Tentu saja, hal itu membuat Aden terpenyat kaget. Bagaimana bisa Mas Stalin masih hidup setelah tubuhnya tebas begitu? Akan tetapi, melihat dari situasinya, Aden yang menyadari jika Mas Stalin mungkin saja juga telah menyerap darah monsternya, langsung saja menyerangnya. Namun, meski serangan Aden berhasil melukai tubuh monster Mas Stalin, luka tersebut segera begenerasi dengan sangat cepat. Bahkan Mas Stalin bisa langsung menyerang balik seperti luka tersebut bukanlah apa-apa baginya. Melihat hal itu, Aden yang menjaga jarak dengannya pun berkata, itu aura merah. Regenerasi seperti monster. Apa kau mengubah dirimu sendiri menjadi Blood Knight? Dasar bodoh. Mas Stalin pun tersenyum membalas, bodoh katamu? Tidak. Menyia-nyiakan kekuatan besar yang ada tepat di depanmu. Itu baru namanya kebodohan. Berkat itu, aku menembus tahap semi master setelah bertahun-tahun terjebak tahap itu. Aku menghormati kemampuanmu karena dapat mengendalikan jiwa Dark Knight serta keberanian untuk menantangku. Kau punya terlihat seperti manusia biasa. Jadi, aku takkan bertanya siapa yang mengirimmu. Kau, bekerjalah untukku. Akan kuberi kekuatan ini padamu dan bahkan menjadikanmu eksekutif guildku. Bagaimana? Sembari mengorek telinganya, Aden pun menimpali. Eksekutif guild? Kedengarannya menarik. Tapi, aku tidak tahu apa guildmu masih tersisa atau tidak nantinya. Tentu saja, apa yang dikatakan Aden membuat Mas Stalin kebingungan. Ditambah lagi, tiba-tiba saja ada anggota guildnya yang datang ke sana sembari berteriak, Guild Master, kita dalam masalah besar. Itu Guild Maedela. Mereka menyerbu guild kita. Guild Master Markus membimbing mereka. Kami tak bisa mengenangani mereka sendirian. Kami butuh Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau tidak, guild kita akan hancur. Seketika itu juga, Mas Stalin yang mengerti apa yang telah terjadi menggetarkan giginya berkata, apa? Markus di sini? Jangan bilang itu rencanamu.
Dasar bajingan. Aden yang begitu puas dengan ekspresinya pun tersenyum membalas. Ada apa? Kau tak suka kejutan kecilku kah? Guildmaster Talin Umbra. Mas Talin yang termakan emosi pun langsung menerjangnya sembari menimpali. Keparat sialan. Akan kulenyapkan kau sekarang juga. Melihat tindakannya yang seperti itu, Aden yang berniat untuk menunjukkan padanya apa yang telah ia korbankan pun menggunakan skillnya sembari berkata, aku telah menciptakan teknik pedang ini untuk menebas Dragon Scale. Hanya Slayer of Berserk Dragon yang menguasai swordsmanship ini. Teknik pedang Dragon Slayer King, Scale Slash. Mas Talin yang tak menduganya pun tentu tidak bisa menghindari serangannya. Ditambah lagi, luka dari serangannya yang berbau terbakar tak lagi pulih seperti sebelumnya, membuat Mas Talin mulai merasa panik. Di tengah kepanikannya, Aden malah memprovokasinya dengan berkata, "Cih, ini saja kah yang kau bisa? Idealnya, seluruh tubuhmu seharusnya sudah terbakar sekarang. Tapi, berkat kultivasi baruku, aku berhasil menggunakan teknik ini meski aku hanya seorang swordmaster yang seharusnya tidak bisa. Kuanggap itu sebagai kemenanganku. Lukamu terbakar, tak lagi bergenerasi, menyerahlah." Mendengar hal itu, Mas Talin yang terpojok yang juga dipermalukan seperti itu pun terpaksa mengeluarkan kartu terakhirnya dan berteriak, "Oh Denjon, saya kontraktor Talin Umbra, meminta Anda untuk memanggil Spirit Merchant Pest." Seperti nanti kemudian, Spirit Merchant Pest pun muncul di sana dan bertanya, "Ada apa Talin Umbra? Kau bahkan menggunakan emergency summon chance yang kuberi padamu secara gratis. Nampaknya kau kesulitan ya." Bersamaan dengan Aden yang menemukan jawaban penasarannya, di mana Spirit Merchant Pest adalah dalang yang diam-diam menjual Denjon dan juga menculik Spirit of Epidemic, serta menyembunyikannya dari hal merchant. Mas Talin yang merasa jika masih ada harapan untuknya pun berkata, "Iya, Pest, aku perlu bantuanmu. Bantu aku menyingkirkan orang ini." Pest pun menatapnya membalas, "Tapi, untuk ikut campur dalam urusan di dalam Denjon, aku butuh komandasi tambahan, kau tahu." Sembari menunjuk ke arah Aden, Mas Talin menimpali, "Aku akan memberikanmu semua yang kumiliki. Lenyapkan saja dia sekarang juga." Mendengar kompensasinya, Pest langsung menyetujuinya pun segera menunjukkan kekuatannya di sana, di mana tubuhnya membesar dengan aura yang begitu kuat. Hal itu pun membuat Curse berkomentar, "Oh, jadi inilah kemampuan sebenarnya seorang Spirit Merchant yang diredam oleh aturan Spirit Emporium ya. Dia sama kuatnya dengan seorang Swordmaster loh." Ada nih yang bisa merasakan perbedaan kekuatannya pun menyangka, "Tidak Curse, dia lebih kuat. Manusia tak bisa melawan Spirit Merchant." Lalu, di saat Pest mendekat ke arahnya, ada yang telah menyiapkan rencananya pun bertanya, "Aku cukup yakin Spirit Merchant dilarang untuk ikut campur urusan dalam Denjon. Apa kau yakin kau akan baik-baik saja setelah ini?" Pest yang begitu yakin pun berkata, "Kau pernah dengar tentang Spirit Merchant ya? Tapi apa pentingnya? Selama aku tidak ketahuan, jadi kau harus mati di sini. Jangan terlalu sedih ya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden pun tersenyum membalas, "Tentu, selama tidak ketahuan ya. Tapi apa kau tahu, orang yang berkata begitu selalu ketahuan duluan loh." Pest yang mulai merasa ragu pun menghentikan tinjunya menimpali. "Apa? Omong kosong macam apa itu?" Di tengah keraguannya, Aden yang semakin yakin dengan rencananya pun berpikir, ya, tak ada cara untuk mengalahkan seorang Spirit Merchant yang melepaskan kekuatan penuh mereka di dalam Denjon. Tapi masih ada satu cara terakhir. Kau hanya perlu memanggil Spirit Merchant yang di peringkatnya lebih tinggi dari yang kau hadapi. Saat ada yang berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada Spirit Merchant lain yang muncul bersama dengan Rabbit, yang mana merupakan presiden Spirit Emporium, yang juga disebut dengan Heart Merchant. Oh, laporan Rabis ternyata benar. Lama tak jumpa, Pest.
Seketika itu juga, Pes yang terkejut bukan main pun bergetar hebat, di mana tubuhnya kembali mengecil dalam hitungan detik. Suara ini, lama tak jumpa. Salam Presiden. Hut Merchant sendiri, dia adalah Presiden Spirit Emporium dan juga dihormati oleh semua Spirit Merchant. Walau teratas seperti Spirit King ataupun Hut Merchant tidak punya gender, tapi Aden menyebut Hut Merchant sebagai seorang wanita demi kenyamanannya. Lalu hanya ada dua alasan kenapa dia akan muncul di dunia manusia. Pertama, untuk memperingatkan yang lainnya mengenai perubahan serius dalam dungeon. Dan kedua, untuk membicarakan masalah besar terkait Spirit Merchant. Kita mundur ke beberapa jam sebelumnya, di mana Aden memanggil Rabbit untuk menyuruhnya memanggil Hut Merchant nanti. Dengar Rabbits, menurut perkataan Anka, seorang Spirit Merchant membuat kesepakatan dengan Guild Umbra yang melanggar aturan Spirit Emporium. Kau tahu, kami tak bisa mengalahkan Spirit Merchant di dalam dungeon kan? Jadi, aku mau kau menjelaskan situasi ini dan juga panggillah Hut Merchant, oke? Mudah kan? Rabbit yang merasa kesal pun berteriak. Hei, Presiden Hut Merchant sangatlah sibuk. Setidaknya, Aden yang tidak pedulikannya pun berkata, aku percaya padamu, kawanku. Rabbit yang semakin kesal pun membalas, kawan matamu, aku juga takut pada Presiden tahu. Kita kembali ke masa sekarang, di mana bersamaan dengan Presiden Hut Merchant yang berterima kasih pada Rabbit. Aden pun memujinya karena muncul dengan timing yang sangat pas. Lalu saat Mas Stalin bertanya-tanya, siapakah gerangan sebenarnya sosok yang baru muncul itu karena bisa membuat Pes ketakutan begitu? Pes sendiri yang panik bukan main berkata, bagaimana Anda bisa di sini? Tunggu, dengarkan saya dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Hut Merchant yang begitu tenang pun menuturkan, kesalahpahaman katamu? Apa kau benar-benar berpikir kalau kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Pes? Aku sudah lama tahu tentang kecuranganmu demi keuntunganmu sendiri. Aku mengawasimu, berharap kau akan memperbaiki diri. Tapi sekarang, sudah tidak lagi. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Pes semakin kalang kabut di sana. Presiden, tunggu sebentar. Saya bisa jelaskan. Sayangnya, sang Hut Merchant tak ingin mendengarkan penjelasannya, di mana ia segera menarik kekuatan Pes di sana hingga menjadi seekor tikus biasa sembari berkata, tidak, kau dipecat, Pes. Lalu sembari memasukkan tikus Pes ke sakunya, Hut Merchant menatap Aden sembari menuturkan, aku dengar dari Rabbits, maafkan aku atas ketidaknyamanan ini dengan Spirit Emporium. Ya, kata-kata saja tidak akan cukup. Itu bukanlah prinsip Emporium. Jadi, aku menyiapkan beberapa benda berguna untuk perjalananmu nantinya. Tepat setelah mengatakan itu, Hut Merchant membintingkan jarinya yang memunculkan sebuah kantung hadiah tepat di hadapan Aden. Namun baru saja Hut Merchant akan pergi dari sana, tiba-tiba saja Aden menghentikannya dengan berkata, tunggu, bolehkah aku tanya sesuatu kepada Anda? Bagaimana aku bisa menyelamatkan Spirit of Epidemic yang ada dalam sana itu? Mendengar hal itu, Hut Merchant pun menatap kristal penyegelnya sembari membalas, oh, anak itu tertidur lelap. Kesadarannya takkan kembali, bahkan jika segel luarnya terbuka. Hanya ada satu cara untuk membangunkan anak itu, yaitu kontrak formal. Tentu saja, ada opsi lain yang bisa kau pilih. Mungkin itu lebih baik bagi kontraktornya. Aden yang langsung mengerti maksudnya jika Hut Merchant menyarankannya untuk menyelenyapkan Plagueis sebagai opsi lainnya pun hanya terdiam di sana menundukkan kepalanya. Hingga Hut Merchant pergi dari sana sembari melanjutkan, kalau itu menjawab pertanyaanmu, aku pahami. Semoga sukses dalam perjalananmu yang akan datang, Tuan Aden Albireo. Tentu saja, perkataan terakhirnya membuat Aden tersentak kaget. Bagaimana bisa Hut Merchant tahu nama itu? Akan tetapi belum sempat Aden menanyakannya, Hut Merchant telah pergi dari sana. Hingga Kers yang juga penasaran bertanya, Hei Dragon Slayer King,
Apa dia baru saja memanggilmu dengan nama lamamu? Aden yang sama sekali tak menduganya pun berpikir, bagaimana dia bisa tahu namaku di masa lalu? Apa ini artinya? Beberapa makhluk terpengaruh oleh reinkarnasiku. Hot Merchant, apa ada sesuatu yang kulewatkan? Meskipun hal itu membuat Aden kebingungan, ia pun segera tersadar dengan keberadaan Mas Stalin di sampingnya. Oh ya, aku hampir lupa nih. Kok masih ada di sini kan? Seketika itu juga, Mas Stalin pun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Karena ia tahu, jika orang di hadapannya ini bukanlah manusia biasa. Keesokan harinya, kota Kartan pun dihebohkan dengan kabar yang beredar, di mana Guild Umbra runtuh dalam semalam. Oi, apa kau sudah dengar? Guild Umbra diserbu oleh Guild Maedhela semalam. Aku tahu Guild Umbra tidak bersih, tapi wow, mereka sudah tak ada sekarang. Mereka menculik orang dari dungeon dan bereksperimen menggunakan korban-korbannya. Kalau bukan karena Marcus Maedhela, kita bisa saja jadi korbannya juga kan? Aku bersyukur. Sementara itu, di kantor Guild Master Guild Maedhela, nampak Aden yang tersenyum puas saat membaca koran harian kota, di mana Marcus menjadi pahlawan kota Kartan. Akan tetapi, Marcus yang masih menacam masa sesuatu pun berkata, "Ya, semuanya berkat Anda Tuan Muda Aden. Tanpa Anda, saya pasti sudah kehilangan guild ini beserta putri saya. Tapi apa Anda yakin kita bisa percaya orang ini? Anda merekomendasikannya, tapi..." Mendengar perkataannya, Mas Arman yang telah berganti nama berteriak, "Siap, saya sandalkan. Akan mengerahkan segalanya, Tuan." Tanpa melirik ke arahnya, Aden pun menegaskan, bahkan untuk Maedhela, mengambil alih guild besar lain akan sulit, terutama yang tidak ramah. Lebih baik memiliki boneka untuk sekarang. Dia sudah pernah menjadi guild master dan takkan mengkhianati kita. Tapi, kalaupun dia berani, akan kukejar dia sampai neraka hingga akhir hayatnya. Seketika itu juga, Mas Sandalkan yang ketakutan pun sampai menangis berteriak, Saya berkhianat? Mustahil. Saya bahkan tidak tahu arti pengkhianatan." Tanpa memedulikan tingkah Mas Sandalkan, Aden yang tengah membaca koran warta kota pun ditanya oleh Kers yang duduk di sampingnya. "Hey Dragon Slayer King, apa kau tidak akan memberitahu dia tentang Chaos dan Kinesisias?" Aden yang punya penang tersendiri pun menuturkan, "Tak ada gunanya untuk sekarang. Bahkan kalau aku mengungkapkan bahwa Kinesisias terlibat dalam masalah ini, Sil Beta bisa saja menghentikan itu dengan pengaruhnya. Aku perlu sesuatu lebih dari ini untuk menyemburkan Sil Beta di bawah tanah. Aku harus bersabar dan mencari waktu yang tepat. Holy Fire Order, Forest of Death, dan semua yang terjadi di kota Kartan." Meskipun sempat merasa kesal akan semua hal itu, Aden pun segera menenangkan dirinya. Lalu sembari menatap ke arah kristal di mana Plagueis disegel, yang mereka bawa dari dungeon Guild Umbra yang hancur. Aden pun bertanya pada Marcus, "Baiklah Marcus, apa kau sudah memutuskan tentang ini?" Marcus yang telah memikirkannya pun berkata, "Anda bilang ada dua cara untuk menyelamatkan Sal, putriku. Kontrak formal dengan Speed of Epidemic, Plagueis, atau menghancurkan kristalnya yang akan membuat Plagueis lenyap, lalu mencari spirit baru untuk kontrak dengan Sal." Sembari bangkit dari kursinya, Aden membalas, "Ya, Sal tak punya banyak waktu, pilihannya di tanganmu." Mendengar hal itu, Marcus yang telah memutuskan pilihannya pun juga bangkit dari kursinya, di mana ia mendekat pada kristalnya dan membawa pedang di pedangnya sembari menimpali. Spirit of Epidemic itu tidaklah buruk. Dia tidak melakukan hal yang salah. Saya tahu, stigma tentang Spirit of Epidemic telah ada sejak Rodok Era. Plagueis alkemis yang mengubah benua selatan menjadi neraka. Saya tidak mau soal dikucilkan hanya karena dia berkontrak dengan Spirit of Epidemic. Saya tahu ini terdengar tidak benar, tapi saya tak akan berubah pikiran. Maafkan aku. Namun, baru saja Marcus akan mengelambaskan pedangnya,
Tiba-tiba saja putrinya muncul sembari berteriak, "Ayah, hentikan! Jangan kayak temanku!" Tentu saja, kemunculan Sal di sana membuat Markus terkejut. Bahkan, ada yang tak menduganya pun berpikir, "Kupikir ini terlalu sulit untuk Sal saksikan. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah ada yang memberitahunya?" Saat dia berpikir seperti itu, Alice memasuki ruangannya sembari berkata, Akulah yang memberitahu dia segalanya. Itu karena spirit ini adalah spirit miliknya. Aku tahu ini keputusan yang sulit, tetapi sudah sepantasnya dia sendiri yang memutuskan hal itu." Video ini pun diakhiri dengan, sayangnya, hal itu masih belum cukup untuk bisa merubah pilihan Markus, yang langsung meminta Sal untuk menyingkir dari sana. "Sal, minggirlah. Spirit ini sangatlah berbahaya."